Sore Bapak Ibu, sukacita kalau hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat ya. Tuhan memelihara hidup kita meskipun kondisi di luar belum begitu baik, tapi kita percaya Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Pak Andi, terima kasih juga buat Tuhan Yesus yang luar biasa buat kita semua. Selamat ulang tahun Pak Hartoyo, Tuhan Yesus berkati. Ya, kita mau menikmati hadirat Allah lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dan sangat baik, penyertaan-Mu sempurna buat kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau Allah yang setia, Allah yang satu-satunya kami sembah, Allah yang hidup dalam hidup kami, Allah yang melakukan perkara-perkara besar kami. Terima kasih Tuhan.
Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Allahku, amin. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatanku Tuhan. Hanya Kau Yesus, Allah yang kami sembah selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang heran, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya Allah yang kami sembah hanya Engkau. Satu-satunya Allah yang kami andalkan hanya Engkau. Satu-satunya Allah yang menjadi kekuatan kami hanya Engkau. Kami tahu Tuhan, tantangan di depan kami, masalah pergumulan di depan kami itu banyak Tuhan. Tetapi kami kuat, kami bisa, kami cakap melewatinya, kami mampu karena kami percaya. Kami ada bersama-sama dengan kuasa-Mu, kami ada bersama-sama dengan kasih karunia-Mu, kami ada bersama-sama dengan mujizat demi mujizat yang Kau berikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, sore menjelang malam hari ini, anugerah Tuhan, kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, kami boleh menikmati sukacita bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan kami mau menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau beracara buat kami, memberkati setiap kami yang mengikuti Zoom sore malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami dihiburkan, dikuatkan ya Bapa. Bahkan setiap kami disembuhkan dari sakit penyakit kami. Bahkan setiap kami mendapatkan jawaban demi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Biarlah kuasa Allah, kedaulatan Allah bekerja buat kami. Sore menjelang malam hari ini, ada berkat yang Tuhan sediakan, ada mujizat yang Tuhan sediakan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan selanjutnya ke dalam kasih anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu,
kita mau menikmati hadirat Allah lebih dalam lagi, kita mau mendapatkan berkat juga lewat kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian yang menguatkan iman kita. Kita serahkan kepada Pak Yance. Selamat sore teman-teman, sahabat-sahabat dalam Kristus Yesus. Perkenalkan, nama saya panjang sebenarnya, Leong Chesiung _Yance. Itu nama dari aktenya. Nah, tapi biasanya dikenalnya dengan Yance. Saya berkeluarga pada tahun 98. Nah, mempunyai istri saya satu, yaitu namanya Diana. Anak saya namanya Michael dan Atalia. Saya lahir baru itu tahun 82 Juli. Jadi udah lama sekali. Yang saat itu saya ingat KKR dipimpin oleh Pak Pendeta Stefanus Theophilus. Waktu itu masih evangelis. Saya bergabung di BCA itu tahun 1993, 1 Maret 1993. Saya bergabung di KCU Sudirman 1 Maret sampai 1 Desember 99. Nah, kemudian saya pindah ke Gesit, baru bergabung ke JPW itu Maret 2012. Jadi saya sempat di bawahnya Pak Hendrik Syah, Pak Daniel, juga pernah berkenalan dengan Bapak Cia juga. Saya mau bersaksi, saya saya memutuskan mengambil di tahun di mana bagi saya itu adalah tahun yang kalau menurut pengajaran itu kayaknya sih di kehidupan yang paling paling lumpur gelap lah gitu, paling gelap, yaitu orang tua saya sebenarnya itu supir Metro Mini. Nah, di tahun kehidupan saya di tahun 1986 sampai 1993 itu di saat saya SMA sampai kuliah itu orang tua saya selain supir Metro Mini itu penjual SDSB, Porkas. Pasti Bapak Ibu tahu dong ya. Nah, kenapa saya bilang itu hidup paling bagi saya paling kelam? Karena kita tahu bahwa dalam pengajaran berjudi itu dosa. Tapi saya dan keluarga hidup dari hasil orang-orang yang melakukan perjudian gitu loh. Nah, itulah kenapa saya bilang akhirnya Tuhan bukakan satu persatu mengenai pemahaman yang baru gitu loh, bahwa dimanapun kita hidup sebenarnya kita berjudi. Yang salah dari berjudi adalah keinginan keserakahan kita, karena kita berharap sih dari berjudi itu mendapatkan suatu yang lebih besar, itu kan keserakahan. Tetapi berjudinya itu tidak. Itu pemahaman saya ya. Karena dimanapun kita, contoh misalkan saya memilih iman saya, percaya pada Yesus, maka itu adalah perjudian saya sampai nanti saya mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang benar bila saya nanti menghadap Dia gitu loh. Itulah perjudian saya. Makanya saya bilang punya pemahaman seperti itu. Jadi kesaksian saya hanya sampai di sini. Semoga teman-teman memahaminya juga. Saya minta maaf karena ini baru pertama kali juga saya bersaksi sih. Jadi nggak ngerti gimana cara. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus selalu memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yance buat kesaksiannya, luar biasa.
Jadi intinya dulu Pak Yance itu orang yang hidup dibiayai oleh hasil judi, ya. Tapi setelah kenal Tuhan, mengerti bahwa itu tidak benar di hadapan Tuhan, dan sekarang sudah ditinggalkan ya Pak. Sekarang udah nggak berjudi lagi ya. Nah, saya bukan yang berjudinya, tapi saya Iya, yang jualan iya, itunya tuh, iya jualan betul. porkasnya. Orang tuanya. Tapi sekarang udah enggak kan Pak? Ya kan dilarang sama pemerintah. Kalau enggak Iya, kan itu. udah nggak ada. Sekarang masih ada tuh judi-judi apa togel dan segala macam. Oh, Tapi enggak. Karena iya, memang sesudah tahun 1993 itu kan pemerintah sudah menutup porkas itu. Dan puji Tuhan, apa ya, saya bersama keluarga, saya sebenarnya itu 6 bersaudara. Saya sendiri itu yang paling besar. Nah, sebenarnya saya sih nggak berkepikiran untuk kuliah atau apa ya, karena saya tahu orang tua itu cuman dari supir Metro Mini, trayeknya itu P11, yaitu Pasar Senen ke Bendungan Jago. Nah, saya tuh nggak ada minat untuk kuliah gitu loh, tapi Tuhan bukakan jalan lah setiap, ya memang tidak ada, tapi Tuhan adakan gitu. Ada aja yang bisa bantu. Yang saya bisa saksikan lagi yaitu tahun 90 BCA akan memberi satu namanya beasiswa ke BINUS. Jujur aja saya tidak berminat dengan namanya beasiswa karena saya melihat maksudnya saya nggak mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi. Sehingga waktu disuruh menulis surat pernyataan itu kisah hidup saya atau mau tujuan hidup kayak atau apa, itu saya isinya adalah kekesalan saya gitu loh, kenapa saya hidup kok susah gitu loh. Tetapi dari hal itulah Tuhan memberi BCA malah memilih saya untuk memperoleh beasiswa itu. Dan beasiswa itu saya ingat dikasih 1 juta, dan 1 juta itu saya habis sampai memang saya lulus kuliah. Itu. Terima kasih. Iya, luar biasa. Luar biasa ya Pak, dari seorang anak sopir ya, Metro Mini, terus penjual porkas, sampai sekarang Tuhan buka jalan lewat BCA sehingga bisa menikmati berkat Tuhan sampai saat ini. Puji Tuhan, luar biasa. Itu Tuhan di Bapak dan keluarga. Bapak Ibu semua, kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dilayani nanti oleh Pak Cia. Tapi sebelum itu kita mau naikkan satu pujian dulu. Kita percaya lewat pujian ini kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Ya. Hanya Yesus satu-satunya yang kita percaya. Karena dalam segala keadaan, Yesus selalu ada buat kita. Dalam setiap pergumulan, dan Yesus itu menjadi jawaban atas hidup kita. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku
Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus kau selalu ada. Yesus aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus ku percaya. Yesus aku percaya. Yesus kau selalu ada. Yesus aku percaya. Selalu kau jawab. Katakan dengan iman, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus kau selalu ada. Yesus aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus aku percaya. Yesus kau selalu ada. Yesus aku percaya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Yesus yang menjadi jawaban dalam setiap hidup kita. Saya serahkan kepada Pak Cia Irawan untuk memberitakan firman sore hari ini. Baik, terima kasih Ibu Nona. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, dan saya percaya bahwa kita semua sore hari ini dalam keadaan baik. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang baik dan sungguh baik, bahkan Dia Allah yang sangat baik. Sebelum kita memulai belajar bersama kita tentang kebenaran firman Tuhan sore hari ini, mari kita rendahkan hati kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan ada rancangan indah yang Tuhan mau bagikan buat kami, untuk kami pahami dan kami mengerti. Tuhan terima kasih buat persekutuan ini, buat komunitas ini, dan kami percaya lewat apa yang kami lakukan sore hari ini, Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Tuhan, meteraikan pelajaran yang kami terima sore hari ini, dan jadikan firman-Mu yang kami pelajari sore hari ini kekuatan buat kami, pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Kami serahkan persekutuan kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Haleluya. Mari bersama dengan iman katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dan saya bersyukur mendapatkan kehormatan untuk berbagi di komunitas ini. Saya percaya ini adalah komunitas yang sangat diberkati Tuhan. Firman Tuhan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir, dan saya percaya sore hari ini kita lebih dari 2-3 orang dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan buat di tengah-tengah kita. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan adalah seperti pedang bermata dua. Pada saat saya membagikan sesuatu buat kita belajar bersama, saya percaya bahwa firman Tuhan itu juga mengajar diri saya untuk semakin kita sama-sama tumbuh di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan belajar tentang satu kata. Satu kata ini sangat luar biasa. Kata ini sangat sering kita dengar ketika kita datang beribadah.
Kata ini sering sekali disampaikan dari atas mimbar-mimbar pengajaran. Kata ini juga sering dibagikan dalam persekutuan-persekutuan, pertemuan-pertemuan, komunitas-komunitas, atau mungkin setiap kali kita berinteraksi dengan sesama orang percaya, kata ini sangat biasa, atau kata ini menjadi sesuatu yang sangat sering kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu? Kata yang saya ingin kita belajar bersama sore hari ini adalah tentang iman. Sebuah kata yang sangat sederhana, kata yang sering kita ucapkan, dan kata yang juga bukan sering kita ucapkan, tapi sering kita dengar seperti saya katakan tadi. Dan kadang kita menasehati sesama kita berkata, ayo dong, beriman dong, lewati semua ini dengan baik, ayo dong beriman, atau kuatkan iman kamu, kuatkan iman kalian. Nah, kata yang sering kita ucapkan ini, kata iman ini, terkadang kita mengucapkan, tetapi arti dan makna dari kata ini perlu kita pahami lebih dalam. Seringkali kata iman ini kita kaitkan dengan percaya, iman dan percaya. Apakah iman dan percaya adalah kata yang memiliki makna yang sama? Kita akan belajar sama-sama sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa kata iman ini sungguh luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kata yang pendek ini, IMAN, kata iman ini sanggup mengubahkan orang-orang yang tadinya biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Jadi ketika seseorang memiliki iman, orang yang tadinya biasa-biasa saja, maka dia berubah, Tuhan transformasikan hidupnya menjadi luar biasa. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saya tidak bacakan lengkap, saya akan tunjukkan bahwa bagaimana iman ini mengubahkan orang yang biasa menjadi luar biasa. Saya akan bacakan mulai Ibrani 11 ayat keempat bagi Bapak Ibu Saudara. Saya akan buka slide pengajaran kita nanti di tengah-tengah setelah saya sampaikan ini. Tetapi saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua belajar. Ibrani 11 ayat keempat berkata, dimulai dengan kalimat ini. Karena iman, luar biasa, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman. Kalau kita teruskan di ayat kelima, ada kata-kata juga karena iman. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Kalau Bapak Ibu Saudara teruskan ayat-ayat ini sampai selesai, maka kita akan menemukan kata karena iman ini yang cukup banyak. Bagaimana karena iman Nuh diubahkan, karena iman Musa diubahkan, karena iman Yusuf memberkati anaknya karena iman. Bagaimana Tuhan ubahkan Yakub, bahkan karena iman juga Tuhan mengubahkan Ribka. Bapak Ibu Saudara, iman ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kalau kita pahami tentang iman ini, maka kita sadar bahwa iman ini lebih atau beyond dari kita percaya. Iman ini tidak sekedar kita percaya, beyond dari kepercayaan itu sendiri. Karena iman ini sanggup mengubahkan orang-orang yang biasa menjadi luar biasa. Karena itu sore hari ini saya akan membagikan pelajaran kita yang akan kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara tentang apa itu iman. Izinkan saya berbagi sedikit tentang slide yang ingin saya bawakan tentang apa itu iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11 ayat pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita lihat definisi iman menurut Ibrani 11 ayat ke-1, kita tidak menemukan kata percaya di sana. Tetapi dalam Ibrani 11 ayat pertama, dengan jelas firman Tuhan mengajarkan bahwa iman mengandung dua hal. Iman mengandung dua hal, yaitu dasar dan bukti. Ya, iman menurut Ibrani 11 ayat pertama terdiri dari dua kata, yaitu dasar dan bukti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selidiki kata-kata ini lebih dalam lagi, kita pahami makna kata-kata ini lebih dalam lagi, dan kita selidiki di dalam firman Tuhan,
maka kita akan menemukan penjelasan yang sangat jelas tentang dasar dan bukti ini. Tetapi sore hari ini mungkin saya akan lebih banyak bicara tentang bagian pertama, yaitu tentang dasar. Mungkin lain kesempatan kita akan lanjutkan pelajaran kita akan bahas lebih dalam tentang bukti. Tapi sore hari ini mari kita belajar bersama-sama tentang dasar, ya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa iman adalah dasar dan bukti. Satu hal yang menarik kalau kita selidiki tentang dasar, di Alkitab mencatat ada penjelasan yang sangat jelas tentang dasar, yaitu dasar dibahas di Matius 7 ayat ke-24. Matius 7 ayat ke-24 menjelaskan tentang ada dua macam dasar. Jadi kalau Bapak Ibu buka Alkitab Anda lihat perikop dari Matius 7 ayat 24 sampai ke 27, maka di bagian perikop ada kata dua macam dasar. Dan iman adalah dasar, maka kita akan belajar apa yang dimaksud dengan dasar ini. Sehingga ketika kita pahami tentang dasar ini, maka kita jadi mengerti apakah kita beriman atau tidak beriman. Kalau kita beriman, sempurnakah iman kita atau ada di level manakah iman kita? Dua macam dasar. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Matius 7 ayat ke-24 sampai ke-27 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 7 ayat ke-24 sampai ke-27 menjelaskan tentang dua macam dasar. Dua macam dasar. Dasar yang pertama yaitu mendengar dan melakukan. Seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat ke-24. Dan dasar yang kedua, Alkitab mencatat adalah mendengar dan tidak melakukan. Ya, mendengar dan tidak melakukan ada di Matius 7 ayat ke-26. Kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah dasar. Dan dasar itu Alkitab menjelaskan ada dua macam dasar. Sehingga kalau kita pahami, kita lihat dari apa yang slide yang saya tampilkan ini, dari dua macam dasar ada kesamaan dari dua macam dasar ini. Apa itu kesamaannya Bapak Ibu Saudara? Kesamaannya adalah sama-sama mendengar. Kesamaan dari dua macam dasar ini adalah sama-sama mendengar. Yang membedakan adalah yang pertama melakukan, maka dikatakan bijaksana, dan yang kedua adalah tidak melakukan, dan ini dikatakan bodoh. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bahwa iman adalah dasar, dan dasar itu walaupun sempurna dan tidak sempurna, kita melihat perbedaannya adalah melakukan dan tidak melakukan, tapi semuanya dimulai dari mendengar, maka terkonfirmasilah ayat dalam Roma 10 ayat ke-17. Roma 10 ayat ke-17 yang berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang namanya iman bukan sekedar kita percaya Tuhan Yesus, bukan sekedar kita berkata, kita proklamasikan bahwa saya sudah percaya Tuhan Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Alkitab menjelaskan bahwa iman bicara tentang mendengarkan firman Tuhan. Yang membedakan adalah sempurna dan tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat orang yang memiliki iman yang sempurna adalah yang mendengar dan melakukan. Ya, orang yang mendengar dan melakukan itu adalah memiliki iman yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran kita sore hari ini ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama.
Kalau yang tidak sempurna saja, tetap dimulai dari mendengarkan firman Tuhan, walaupun dia tidak melakukannya. Bagaimana dengan orang yang tidak mendengarkan? Jangan-jangan kita klaim bahwa saya orang yang beriman, tetapi kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mengklaim bahwa diri kita beriman, harusnya mendengarkan firman Tuhan itu menjadi sebuah gaya hidup. Mendengarkan firman Tuhan menjadi kebiasaan. Dan ketika kita mendengarkan dan melakukan, iman itu menjadi sempurna. Kenapa? Karena melakukan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bukti. Maka dikatakan sempurna. Iman adalah dasar dan bukti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali ketika saya menyampaikan sharing firman seperti ini, kadang setelahnya ada yang berdiskusi, Pak, tapi saya belum dapatkan kasih karunia untuk mendengarkan firman Tuhan. Maksud Anda seperti apa? Ya, saya kadang iri dengan beberapa orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan berbicara langsung dengan dia secara audible, berkata ini dan itu, memberikan sesuatu nasihat, tetapi saya nggak bisa. Tapi Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau berkata begini, kita percaya bahwa Injil, kita percaya bahwa Alkitab adalah kumpulan dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa Alkitab adalah suara Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita berkata saya beriman, seharusnya membaca Alkitab itu menjadi gaya hidup buat kita. Sesibuk apapun kita, tidak ada waktunya kita, seharusnya membaca Alkitab, membaca Injil, mendengarkan suara Tuhan, itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang beriman. Ini baru mendengar, Bapak Ibu Saudara, kita belum masuk ke level bukti di mana kita melakukan. Tapi paling tidak mulailah dari mendengar. Firman yang kita baca itu adalah logos yang mungkin akan terekam di memori kita, terekam di dalam ingatan kita. Mungkin ketika kita baca itu kita nggak ngerti, kita nggak paham, kita nggak tahu maksud Tuhan apa, kita berdoa, minta penjelasan dari Tuhan, tapi kita juga tetap tidak paham. Sampai suatu ketika, mungkin ada cobaan, mungkin ada sebuah peristiwa datang pada kita. Tiba-tiba firman logos yang kita baca itu terngiang kembali dalam telinga internal kita, dalam kepala kita, seolah-olah firman itu diingatkan kembali. Maka firman yang logos itu menjadi rema. Dan rema yang terngiang kembali di telinga kita, itu menguatkan kita. Maka firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Ketika logos berubah jadi rema, menguatkan kita, maka iman timbul. Iman timbul. Disitulah iman timbul. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat kembali ke cerita orang-orang biasa yang Tuhan ubahkan. Mereka Musa contohnya, orang yang biasa, ya, orang yang sejak bayi dibuang, dihanyutkan di sungai, diselamatkan oleh putri Firaun, orang biasa, hidup nyaman di istana raja. Tetapi ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, dan Musa taat melakukan, iman Musa sempurna. Pada saat itu juga, sesuatu yang besar terjadi dalam hidup Musa. Apa yang terjadi kalau Musa tidak mendengarkan firman Tuhan? Apa yang terjadi jika Musa hanya mendengarkan firman Tuhan dan dia tidak melakukannya? Maka mungkin nama Musa tidak tercatat dalam sejarah. Mungkin nama Musa tidak tercatat di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 17 ayat ke-6. Ini saya suka. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantumlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan dia akan taat kepadamu. Ayat ini sebetulnya menurut saya tidak secara hurufiah itu menjelaskan bahwa pohon ara pindah ke dalam laut.
Tetapi ayat ini mau menunjukkan kalau kita beriman, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita taat melakukannya, maka Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi maksud saya, iman yang sekecil biji sesawi mungkin yang kita lakukan, suara yang kita dengarkan, firman Tuhan yang kita dengarkan, cuma satu firman Tuhan. Tetapi kita konsisten dan persisten melakukan satu firman Tuhan ini. Maka saya yakin dan percaya yang satu ini, di mana kita beriman, kita mendengar dan kita melakukan dengan konsisten dan persisten satu firman ini, maka mungkin hidup kita yang biasa-biasa saja, Tuhan ubahkan menjadi luar biasa. Dan kalau kita melihat bagaimana para hamba-hamba Tuhan besar, bukan sekedar hamba Tuhan besar mungkin di luar dunia pekerjaan, di luar dunia pelayanan dalam pekerjaan, kita sebagai orang percaya, kita sering mendengarkan suara Tuhan. Dan seandainya kita konsisten dan persisten melakukannya, maka saya percaya bahwa sesuatu yang besar juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena iman itu bicara tentang mendengar dan melakukan. Bicara tentang dasar dan bicara tentang bukti, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, Matius 5 ayat 41 berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Bayangkan kalau ayat ini kita dengar dan kita implementasikan sebagai gaya hidup, kita selalu extra mile, kita selalu exceeding expectation. Maka saya percaya dimanapun kita berada, berkat-berkat itu selalu akan mengalir kepada kita. Kenapa? Karena orang akan selalu cari kita. Itu bicara tentang bagaimana kita praktek mendengar dan melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi yang ingin kita pelajari bersama, bahwa iman itu beyond dari percaya. Iman itu tidak sekedar berkata saya percaya. Iman itu bicara tentang saya mendengarkan suara Tuhan dan saya melakukannya. Saya mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan saya melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya saya mulai belajar mendengarkan suara Tuhan? Tadi sudah sempat saya singgung. Bagaimana caranya saya mau mulai belajar mendengarkan suara Tuhan? Tentu, ya, dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Sederhana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan ini sebagai gaya hidup kita, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang beriman. Sediakan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian kita melangkah untuk memiliki iman yang sempurna, sehingga imannya bukan sekedar dasar, tapi ada bukti di situ. Memiliki iman yang sempurna dengan apa? Dengan melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang saya suka dari dalam Alkitab ada satu tokoh yang menjadi kesukaan saya, ya. Seorang tokoh yang menjadi kesukaan saya yang bernama Daud, ya. Daud ini orang yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya suka dari Daud adalah dia berkata, Daud adalah seorang pemazmur. Dalam mazmurnya, Mazmur 1 ayat kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow, Daud seorang penyembah yang memiliki gaya hidup yang beriman. Dia setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tahu, kalau kita baca kisah hidup Daud orang yang konsisten. Ketika dia menerima suara Tuhan, dia praktek, Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini waktu mungkin yang diberikan tidak banyak. Waktu yang diberikan, ya kita belajar, mungkin kita gunakan waktu yang singkat ini untuk kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sekali lagi, bagaimanapun hidup kita, sesibuk apapun kita, luangkan waktu kita untuk mendengar suara Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena kalau kita tidak menyediakan waktu, artinya kita tidak menyediakan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan.
Dan ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, maka apakah kita dapat dikatakan bahwa kita adalah orang yang beriman? Karena dasar itu adalah orang yang mendengar dan melakukannya. Bagaimana kita berkata kita beriman kalau kita tidak mendengar? Kalau kita berkata bahwa sungguh-sungguh kita percaya pada Tuhan, maka kita juga akan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Alkitab, firman Tuhan adalah manual book kita, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal dalam kehidupan pribadi, kehidupan bisnis, kehidupan kita sebagai personal atau profesional, semuanya ada di dalam Injil, dalam Alkitab, yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang yang beriman, mari kita mulai. Sekali lagi, sesibuk apapun kita, setidak ada waktu kita baca firman Tuhan. Sekalipun cuma satu ayat, baca firman Tuhan. Karena pada saat kita mulai baca firman Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan Tuhan, dan kita beriman, kita memiliki dasar. Mungkin apa yang saya bagikan sore hari ini juga tidak panjang-panjang Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha menyampaikan materi ini dengan sistematis, dengan sederhana, buat kita semua belajar, dan semoga apa yang kita pelajari sore hari ini dapat menguatkan kita, baik dalam kehidupan personal maupun profesional. Untuk mengakhiri pembelajaran kita sore hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua sekalian, mari kita berdoa bersama-sama saat ini. Sekali lagi kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati. Dan Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari bersama sore hari ini menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur, Tuhan. Menjadi benih yang tumbuh, berkembang, dan berbuah 30, 60, 100 kali ganda di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Kami berjanji sore hari ini, Tuhan, untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang beriman. Kami berjanji sore hari ini, sesibuk apapun kami, setidak ada waktu kami, Tuhan, menurut ukuran kami akan menyediakan waktu sungguh-sungguh untuk mendengar suara Tuhan. Belajar firman-Mu, membaca firman-Mu, Tuhan. Karena kami sadar bahwa iman adalah dasar, dan dasar yang sempurna adalah mendengarkan serta melakukan firman. Tuhan, terima kasih, berkati Tuhan komunitas ini sekali lagi. Berkati semua yang sudah berjerih lelah untuk komunitas ini tetap berjalan, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang Tuhan taruh, Tuhan, dalam hidup mereka, Tuhan lipat gandakan, karena mereka sudah mempermuliakan nama-Mu. Sekali lagi berkati setiap kami yang hadir sore hari ini, berkati juga yang mungkin sore hari ini tidak hadir dan mendengarkan via rekaman YouTube. Kami percaya berkat Tuhan tetap sama dan berkati kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Pak Cia Irawan, firman-Nya sungguh-sungguh ya, menegur kita ya, menemplak hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sudah memasuki bulan ke-10, target banyak yang belum terselesaikan. Mungkin pikirannya, fokusnya semuanya ke target ya. Jadi kita lupa ya dengan menyempatkan waktu membaca firman, bersekutu dengan Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan kembali, ditegur ya, kembali kepada posisi semula. Kita menjadi orang-orang yang memperbaharui iman kita lewat ketaatan kita membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman. Padahal loh ya, kalau kita taat dengan firman Tuhan, Allah sanggup buka jalan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Allah sanggup lakukan ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Cia, biar firman-Nya menguatkan kita semua, ya, menjadi berkat buat kita semua. Oke, sebelum kita masuk ke sesi doa syafaat, ya, kita mau naikkan dulu
satu pujian. Ya. Kita percaya ya, kalau kita menjadi orang yang taat, kita menjadi orang-orang yang mendapat pemulihan dari Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Kita percaya, kita mau pulang dengan membawa berkas-berkas Tuhan. Kita mau terus menabur benih iman yang luar biasa, ya. Tekankan itu bahwa Allah kita Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita serahkan kepada Bapak yang akan membawakan doa syafaat. Pak Haryanto, silakan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan para sahabat sepakat berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Selamat sore Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih karena di sore hari ini kami semua dapat berkumpul, kami dapat berdoa, memuji dan menyembah Engkau bersama teman-teman terkasih dari komunitas sepakat berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami, sehingga acara ini dapat berlangsung dari awal hingga akhir. Acara ini dapat berlangsung dari awal hingga pertemuan yang ke-37 di sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesaksian, atas pujian, atas firman yang telah disampaikan oleh Pak Cia Irawan yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa beriman kepada Tuhan Yesus, yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kemudian bersama melangkah dalam iman yang sempurna untuk melakukan atau mempraktekkan firman tersebut dalam kehidupan. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau telah memperbolehkan Ibu Nona Farida memimpin worship di sore hari ini yang mengantarkan kami untuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kesaksian dari Pak Yance yang sangat luar biasa, yang sangat menguatkan semuanya, yang sangat menguatkan hati kami untuk terus mencintai Engkau dengan sepenuh hati, untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, di sore ini kami juga mau berdoa, kami mau memohon untuk kami semua, warga dunia ini yang saat ini sedang menghadapi virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami, dan seluruh keluarga kami yang tercinta, juga seluruh komunitas dari sepakat berdoa ini, agar kami semua dapat segera terbebas dari
wabah virus ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang sedang sakit. Berikanlah istirahat kekal bagi mereka yang telah berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, dan para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya membantu sesama. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, serta senantiasa melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi wabah virus corona ini. Tuntunlah pula para pemuka agama agar dapat memimpin umatnya dengan roh kebijaksanaan dan menuntun untuk senantiasa berserah pada penyelenggaraan. Bapa yang baik, di sore ini kami berdoa pula untuk Indonesia, negara yang kami cintai, tanah air yang kami cintai. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, karena Engkau telah melimpahkan Indonesia, negeri yang sangat besar, dengan ribuan pulau, gunung, dan daratan yang terbentang luas dari timur sampai ke barat, dari Sabang sampai Merauke, dengan ratusan suku, dan aneka budaya serta bahasa yang Kau himpun menjadi satu bangsa dan satu bahasa. Semoga kami semua senantiasa tekun membangun tanah air ini demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa ini. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil, yang makmur, aman, damai, dan sejahtera, sehingga tanah air yang kami diami ini selalu mengingatkan kami akan tanah air surgawi, tempat kami akan berbahagia abadi bersama-Mu di surga. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk BCA, perusahaan tempat kami bernaung, perusahaan tempat kami bekerja. Kami mohon Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang melindungi BCA, Engkau yang memberkati, menjaga, agar senantiasa menjadi yang terdepan, agar senantiasa menjadi perusahaan pilihan masyarakat. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membawa BCA semakin besar, semakin hebat, semakin berkontribusi bagi Indonesia maupun bagi dunia. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Yahya dan seluruh jajaran direksi, Bapak Setioso dan seluruh jajaran komisaris. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jajaran direksi, komisaris, dan perusahaan anak. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jajaran kepala divisi, Bapak Kakanwil, juga seluruh manajemen yang ada di BCA. Kiranya Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati kami semua, agar kami dapat berjalan dalam iman dan kebenaran, agar kami dapat memajukan perusahaan yang kami cintai ini. Tuhan Yesus, bantulah kami juga agar kami dapat bekerja dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui pekerjaan ini, nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah melalui pekerjaan ini kami dapat membantu orang-orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan kami. Dan semoga pekerjaan ini sungguh menjadi pelayanan kami bagi sesama dan bagi Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan. Bantulah mereka Tuhan, agar mereka tidak putus asa dan segera menemukan apa yang dicita-citakan. Tuhan, kami juga tak lupa mau berdoa untuk seluruh anggota sepakat berdoa ini. Biarlah melalui kehidupan, keluarga, dan pekerjaan kami masing-masing, nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan, baik sekarang maupun selama-lamanya. Kami juga mau berdoa pula, Tuhan, agar kami senantiasa saling menguatkan, saling mendukung, saling bersatu padu, agar komunitas ini semakin bertumbuh dari waktu ke waktu, agar komunitas ini dapat menjadi sarana untuk membangun karakter Kristus secara nyata dalam kehidupan kami. Biarlah melalui komunitas ini kami dapat menyatakan kehidupan Kristus dalam kebenaran, kasih, dan kuasa. Serta biarlah komunitas ini menjadi pilar doa bagi perusahaan, negara, dan dunia. Tak lupa kami juga mau berdoa bagi seluruh pengurus sepakat berdoa, buat Pak Indratan, Ibu Gyokni, Bu Tika, Pak Andres Andi, Pak Dani, Bu Atik, dan Bu Dwi Cai. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati pelayanan mereka, dan biarlah melalui pelayanan tersebut menjadi bentuk persembahan yang menyukakan hati-Mu di surga. Tuhan Yesus, tak lupa di sore ini kami juga mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun.
untuk Pak Hartoyo dan Ibu Elizabeth Sulistiowati. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan, memberikan berkat yang melimpah, kesuksesan dan kebahagiaan bagi mereka. Ya Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Bagi yang percaya, mari kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Rianto untuk doa syafaatnya. Dan saya serahkan kembali kepada Pak Cia untuk menutup ibadah kita sore hari ini. Baik, terima kasih Bu Nona. Bapak Ibu Saudara, mari kita sekali lagi rendahkan hati kita, kita berdoa untuk terima berkat dari Tuhan Yesus sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan kehendak Bapa. Biarlah kiranya kasih karunia Allah yang Maha Kuasa, penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan dan berkat-berkatnya yang berlimpah akan memberkati, menyertai, memimpin setiap kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita sudah diberkati. Katakan amin. 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 Terima Amin. kasih Bapak Ibu untuk kepercayaannya, kami boleh melayani. Saya serahkan kembali kepada Pak Andi, Bu Giokni atau yang berwenang. Silakan. Oke, ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bu Nona yang sudah memimpin acara sepakat doa kita dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih untuk bapak-bapak yang melayani di sharing firman, doa, dan kesaksian. Semua menjadi berkat buat kita semua. Ya, puji Tuhan, sore hari ini sebelum nanti kita tutup dengan berpose bersama, ya Pak Andi sudah siap di situ. Nah, kita akan sama-sama mereview kembali, mengingat kembali, karena puji Tuhan ya, tidak terasa sudah berjalan 2 mingguan kali 37 ya. Sepakat doa kita, dan malam hari ini kita akan kita rindu untuk kedepannya semakin hari semakin Bapak, Ibu, teman-teman semua yang ada terlibat untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita akan refresh kembali apa sepakat doa kita. Ya, puji Tuhan. Ini yang sudah yang ke-37 ya. Nah, kita lakukan sepakat doa ini 2 mingguan. Sepakat doa kita sudah kita mulai dari 10 Mei 2020 ya. Tuhan punya rencana 2020, Tuhan izinkan kita mulai ya. Nah, puji Tuhan ya. Sepakat doa ini kita Dani, mau slide-nya bisa bersama-sama. dibesarkan Pak Dani, sorry. Ya. Slide-nya di Zoom. Oke ya. Oh, Pak Andi. Full screen kali Pak Andi. Ya, Oke ya. Puji Tuhan ya. Ya, ini saya bacakan aja lah ya. Pak Andi, mungkin di full screen kotak atasnya Pak Andi. Ya, kita adakan persekutuan bersama gitu ya, ekumene dari semua teman-teman di BCA yang Kristiani ya, Katolik Kristiani, kita akan sama-sama bergabung untuk saling berbagi ya. Kita mau bersama-sama untuk saling menguatkan, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, kemudian kita bersaksi, menguatkan satu dengan yang lain gitu ya. Nah, kemudian kita juga mau rindu dengan sepakat doa ini
kita bergandengan tangan, bertumbuh bersama, kita meningkat di dalam pengenalan akan Kristus, ya, melalui tadi ya, di awal ada pujian penyembahan, praise and worship, kemudian ada kesaksian yang tentunya semua dari kita punya pengalaman pribadi bersama Tuhan yang bisa kita bagikan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian juga setelah itu kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan, dan kerinduan kita, semua dari kita adalah saksi dan juga perpanjangan tangan, perwakilan Kristus di dunia ini. Jadi siapapun yang Tuhan bicara, silahkan. Ya, semua punya kesempatan yang sama untuk berbagi. Kita rindu Bapak Ibu semua juga nanti boleh ambil bagian membagikan firman Tuhan yang Tuhan bicara kepada Bapak Ibu. Ya, kemudian kita sama-sama bersatu hati berdoa syafaat, ya, untuk bangsa dan negara kita, untuk BCA dan anak-anak perusahaan dan semua apa yang Tuhan taruh beban untuk kita doakan. Oke, Pak Andi boleh ke screen berikutnya. Ya, ini kita adakan setiap hari Minggu, ya, jam 5 WIB, ya, jam 5 WIB sampai setengah 7 WIB, ya, atau jam 6 sampai jam setengah 8 WITA, ya, atau jam 7 sampai jam setengah 9 WIT, ya. Nah, silakan lanjut Pak Andi, ya, acaranya sudah tadi saya bacakan ke screen berikutnya. Apa itu? Sepakat BCA, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di marketplace, ya, di BCA khususnya, kita mau supaya kehidupan kita benar-benar menjadi representatif, ya, dari Kristus, ya, di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang di sekeliling kita, terutama mungkin atasan, rekan kerja, anak tim kita, staf kita, itu mereka boleh melihat Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan kita, kasih Kristus nyata, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, ya. Nah, yang pertama kita akan memegang nilai-nilai dan membangun karakter Kristus itu semakin hari semakin nyata di dalam kehidupan kita. Kemudian kita menyatakan kehidupan Kristus itu di dalam kebenaran kasih kuasa dimanapun kita berada, khususnya di tempat kita bekerja, ya, sehingga teman-teman di sekeliling kita, mereka bisa berkata, oh ya, benar-benar ada Kristus nyata dalam kehidupan kita, dan mereka melihat meninggikan Allah, ya. Terus kemudian memultiplikasikan kehidupan Kristus. Jadi nilai-nilai Kristus yang kita kerjakan nyata dalam kehidupan kita itu menular, ya. Nilai-nilai kebenaran itu menular sehingga teman-teman tim kita semua itu mereka memiliki kehidupan Kristus juga, ya. Bukan bicara tentang memindahkan agama, tapi nilai-nilai kehidupan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir kita bersama-sama berdoa menjadi pilar doa bagi perusahaan, negara, dan dunia, ya. Nah, jadi kami rindu Bapak Ibu semua untuk yang Tuhan gerakkan Bapak Ibu untuk tergerak untuk memberikan kesaksian, tergerak untuk memimpin, memuji, menyembah Tuhan, ataupun berdoa, memimpin doa syafaat, dan yang mau juga berbagi untuk membagikan sharing firman Tuhan, Bapak Ibu, tidak henti-hentinya kami tunggu, kami rindu untuk Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Ada Pak Hendratan, ada Pak Andreas Andi, ada Bu Ati, ada saya, Dani Sutekno, ada Saudari Dwi Chai, ada Bu Gyopni, dan juga ada Bu Kartika. Ya, Bapak Ibu bisa WA, bisa telepon kami untuk kesediaan Bapak Ibu berbagi tadi, atau melayani di ujian, doa, kesaksian, bahkan sharing firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, itu yang saya sampaikan sore hari ini, dan saya kembalikan ke Pak Andi untuk tadi mengambil pose-pose kita. Ya, silakan Pak Andi. Untuk sebelum pose, mungkin pose bisa bantu Cici Giok, ya.
Mungkin Baiklah. ada pengumuman terakhir. Thank you Bro Dani. Pengumuman yang terakhir bahwa kita akan segera tak terasa akan menjelang akhir tahun, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama melakukan perayaan Natal dengan kelompok Sep Doa. Mungkin di minggu-minggu depan kita akan share form yang bisa diisi bagi teman-teman yang berminat. Kami harapkan bantuan dari Bapak Ibu Saudara terkasih untuk membagikan form ini untuk menjaring sebanyak mungkin peserta supaya kegiatan Natal kita benar-benar menjadi berkat dan membawa damai sejahtera buat kita semua. Semoga dalam waktu dekat panitia bisa merilis formnya. Ini PR-nya saya ini ke Pak Hendra sama Formnya berupa link ya Pak Andi ya. Ya, nanti formnya berupa link ya, Pak Andi, dan juga ke depan mungkin kita akan menjaring karena WA grup Sep Doa itu sudah penuh limit membernya, sehingga di link yang kita kirimkan nanti termasuk kesediaan untuk di-invite di WA grup yang baru. Isinya akan sama saja, kita akan sharing di situ dan semoga makin banyak teman-teman dari BCA dan anak perusahaan yang tergerak untuk kita saling melayani satu sama lain. Terima kasih. Mungkin yang selanjutnya saya serahin ke Cik Giok. Yes, Bapak Ibu, yuk videonya siap-siap dibuka. Yang mau rapi-rapi, silakan rapi-rapi. Nah, detailnya belum diinformasikan tentang Natal, tapi sudah boleh dibook tanggalnya. Karena untuk pengisi acaranya udah kita book juga. Yang jelas Pak Yahya sudah confirm untuk mengisi di acara Natal nanti. 2 Januari, Bapak Ibu. Masih rada jauh, tapi kalau belum di-book, khawatirnya nanti Bapak Ibu udah janjian yang lain. 2 Januari di-book untuk Natal kita. Oke, apakah sudah siap semua video-videonya? Kamera sudah on? Oke, baiklah. Bapak Ibu, kita sebut biar apa ya? Iman yang sempurna. Nah, jadi kan posisi mulutnya cakep nih, sempurna ya. 1, 2, 3. Iman yang sempurna. Nah, oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3 kita sebut judul topik firman kita. Iman yang sempurna. Oke, baiklah. Saya sudah ada 2 jepretan, 2 layar, nanti akan segera dikirim di WA grup kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu.